Hanya di sini kami cari solusinya. Siapa saja bisa. Kami di sini bantu jawab yang kau tanya. Ada tamu spesial yang ngerti semua masalah yang ada di sekitar kita. Cuma di sini cari solusi. Hanya di sini tidak harmoni. Kemudian kamu bisa harmonikan jawab semua yang kau tanya. Ada tamu spesial untuk kamu semua. Tips-tips menarik dan so pasti berguna. Cuma di sini cari solusi. Hanya di sini tidak harmoni. Assalamualaikum pemirsa The Harmony dimanapun Anda berada. Assalamualaikum Harmonisti. Halo Katia. Selamat kali terhenti deh baku dapat. Terakhir sering sekali Katia. Iko urindu. Selama sekali memang Katia ini mood booster sekali Pak orang. Mood booster. Yang penting bukan iya sih. Kita harus jadi pelawak saja. Pelawak loh. Makasih banyak ini. Biar saja Uti. Atau jadi psikiater. Yang penting bukan jadi korban. Korban mau Tidak, apa? korban perasaan. Oh, Nanawa. Tidak Uti, lebih baik aku tetap jadi presenter The Harmony, ya kan? Biar dengan kalian tetap ada, tetap bisa memberikan tips-tips informasi kepada pemirsa. Nanawa, Bukan koprolit ya? Iya. BTW ada topik apa Katia kali ini? Oh, pokoknya gagas sekali poli DP topik hari ini. Yang pasti DP topik tentang perempuan dan trauma. Pernah trauma kamu? Alhamdulillah. Kamu? Tunggu dulu, ada tamu. Halo, aduh, tunggu dulu. Aduh, so ada orang. Uti buka ke sana dulu. Uti minta tolong. Oke, aku petamu. Silakan masuk. Hai, Tata Reni. Halo Berlian, apa kabar kalian berdua? Cipika-cipiki dulu Tata. Halo sayang, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Silakan duduk. Aduh, nanti sebentar orang mau minum, orang mau duduk mbak cerita dulu. Iya pemirsa, saya sudah kedatangan tamu. Ini ya Harmonistik, saya sudah kedatangan tamu spesial. Ada Tata Reni, ini biasanya aku panggil Tata ya. Tata, kalau Gorontalo kan, Tata Reni, Hadijah Reni Joo. Ya, benar. Senyum aja dia. Sudah lama kita tidak bertemu ya Tata ya. Kadang aslinya nggak kayak gini sebenarnya pemirsa. Ada Berlian Hiola juga. Halo Berlian, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya, Tata sehat? Alhamdulillah. Suaranya ketahuan gitu ya, senyum banget ya. Tata, Berlian kita sekarang mau ngobrol-ngobrol ya. Kalau mau bilang terlalu gimana gitu pembahasannya terlalu kaku ya. Kita mau bercerita soal perempuan dan trauma. Tapi sebelumnya pemirsa juga di rumah pengen tahu nih kesibukan sehari-hari sekarang apa nih Tata Reni? Masih dengan bergelut dengan kasus-kasus. Ini seorang pengacara lah ya pemirsa ya. Beliau seorang pengacara perempuan. Gimana Tata? Masih dengan kesibukannya? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah masih banyak masalah gitu. Masih banyak masalah makanya tetap masih dipakai gitu ya. Masih dipakai. Oke. Ini cocok juga nih. Pasti ada salah satu kasus yang Tata tangani tentang trauma. Pasti nanti, tapi nanti ya. Tapi masih di Gorontalo ya? Kesana kemari. Iya, seperti itu. Kesana kemari. Baru namanya saya Hadijah. Hari-hari di jalan. Oke. Berlian Hiola. Apa nih kesibukan Berlian sekarang? Jualan online. Seorang bisnismen, woman ya. Bisnismen, terus sambil jadi announcer di RRI.
Oh tiap gitu. hari Selasa. Penyiar juga. Iya. Aduh, sama berarti kita ya. Oke, kita tapi kita ngobrolin sekarang tadi yang saya sudah bilang, kita orang mau baca cerita tentang perempuan dan trauma. Nah, sebenarnya sih kalau bicara tentang perempuan soal trauma gitu, traumatik, mungkin lebih kalau orang dengar tuh kadang-kadang mengarah-arah ke namanya psikologi ya. Tapi sebenarnya kita di sini mau tanyain sebenarnya pendapat kita masing-masing lah. Pernahkah pernah trauma? Atau mungkin Tata dulu deh. Benar nggak sih kalau yang namanya perempuan itu, kita nih perempuan rentan stres dengan namanya stres pasca trauma. Benar nggak sih? Kita perempuan Stres suka pasca stres trauma. pasca trauma. Saya merasa bahwa yang namanya kita hidup, yang namanya trauma itu tidak satu orang pun terlewati. Oh, oke. Karena yang namanya trauma itu kan dia emosional. Iya ya, baperan gitu Ya, ya. baperan, sedih, apa segala macam. Jadi setiap manusia pasti mengalami hal itu. Hanya saja trauma itu kan macam-macam. Ada trauma yang sudah tingkat akut, ada yang ya artinya tergantung seseorang saja. Tapi perempuan memang rentan dengan stres ya setelah trauma. Stres gitu mikirinnya. Saya rasa tidak semua perempuan. Tidak semua. Iya. Seperti aku misalnya gitu. Saya perempuan tapi saya tidak stres. Stres ya. Apa Pernah yang- trauma? Tapi ntar dulu deh. Sebentar dulu. Simpan dulu ceritanya ya. Berlian gimana Berlian? Benar gak sih pendapat orang yang katanya perempuan tuh rentan dengan stres setelah trauma? Pasca trauma. Kalau saya pribadi lebih setuju justru pasca trauma harus bangkit. Kalau pasca trauma stres kayaknya pas trauma itu sudah di momen stresnya. Oh gitu. Jadi kalau setelah udah kejadian harusnya udah nggak stres lagi ya. Iya. Oh gitu. Kalau Berlian seperti Iya. itu ya. Oke deh. Nah, apa sih sebenarnya yang paling bikin perempuan bisa trauma? Kalau menurut Tata Reni dulu. Kira-kira menurut Tata Kira-kira Reni. ya, mungkin karena ada satu kejadian yang tidak diharapkan terjadi, sehingga itu yang membuat seseorang itu bisa stres. Contoh, dalam percintaan misalnya ya, Oh. barangkali. Oke. Seorang perempuan itu kadang dia terlalu mengharapkan bahwa pacarnya ini bakalan jadi mungkin pasangan hidupnya. Tetapi kan takdir berkata lain. Nah mungkin karena sudah terlanjur ngapain apa segala macam akhirnya ya stres. Oke. Kebanyakan seperti itu. Stres, jadi trauma, nggak mau kenal laki-laki lagi karena pasti laki-laki seperti yang kemarin-kemarin gitu misalnya ya Tata ya. Yang sering saya lihat di berita-berita seperti itu. Banyak Tapi hal. paling juga yang curhat-curhat ke Tata ya. Yang tangani kasusnya gitu kan ya. Iya, Berlian benar. sendiri gimana Berlian? Menurut Berlian? Lebih ke apa ya? Apa sih Lebih sebenarnya yang ke- bikin iya, perempuan jadi trauma itu? lebih ke susah menerima dengan keadaan. Sama ya, Iya, mirip-mirip ya. Ketika kita sudah berpikiran bahwa dia akan bisa seperti ini, ternyatanya enggak gitu. Kemudian kejadian tidak semulus Iya, apa tidak yang sesuai ekspektasi, tidak sesuai harapan. gitu ya. Akhirnya selesai break gitu atau selesai. Iya, misalnya perselingkuhan, pada pernikahan pertama diselingkuhi, ketika yang kedua jadi susah percaya lagi karena trauma dengan yang sebelumnya. Betul, betul juga sih. Kadang-kadang juga ada yang merasa trauma. Kalau tadi kan contohnya tentang apa ya, pasangan gitu ya. Ada juga yang udah trauma punya anak misalnya. Bukan tidak mau menerima rezeki, tapi kadang-kadang ada sebagian orang yang merasa bahwa ketika anaknya sudah banyak nih, takut dia melahirkan lagi misalnya ya kan, karena misalnya operasi atau apa gitu ya, itu yang bisa menyebabkan trauma, mungkin seperti itu ya. Nah kalau pendapat dari Tata Reni sendiri, ketika ada orang yang ngeluh ke Tata atau mungkin di setiap kasus yang Tata tangani nih, contoh nih misalnya ada yang orang
trauma gitu. Kalau dilihat dari ceritanya dia udah trauma. Bagaimana seharusnya kita menghadapi orang trauma itu? Ya, jadi kan paling tidak kita lihat situasi dari orang tersebut. Nah, contoh kalau misalnya itu dalam perkara perceraian ya. Ah iya. Nah, oh iya, benar itu. Jadi paling tidak kita kan harus tanya kenapa mau cerai. Ini anu apa segala macam. Nah, sementara ketika orang itu misalnya dia perempuan, nah sesama perempuan, ketika apa yang dia cerita itu tidak sesuai dengan saya, maka saya menganggap bahwa wah ini kayaknya orangnya lagi trauma nih, seperti itu. Nah jadi ya saya sih dengerin dulu apa yang jadi curhatan dia. Kita tidak bisa langsung mengambil sikap ini harus seperti ini, begini, tidak. Gitu. Jadi keluarin dulu semua apa yang jadi unek-unek dia. Setelah dia diam, baru kita kasih masukan. Nah, contohnya ya, kan kadang orang gini, ini kita cuma anak saja yang banyak. Setelah nikah ditinggalin, sementara dia enak-enak menikah lagi di sana, anaknya ini sudah 5, 4 tapi nggak ada biaya apa segala macam kan. Nah sementara posisi dia itu ya bisa dikatakan belum cerai itu. Nah jadi mau tidak mau kan dengan anak 4 ini sementara ayahnya nggak ada, ya otomatis dia trauma dong. Iya. Nah, sehingga dia minta ya udah kalau sudah kayak gitu mending cerai. Nah ketika dia mengungkapkan dia harus cerai, saya harus kasih masukan, mikir-mikir dulu lah. Apa setelah dengan adanya perceraian, ketika menikah lagi, apakah lelaki itu bisa sama nggak kayak itu? Gitu kan ya. itu. Jadi Tata sendiri menyikapi hal tersebut, menghadapi orang yang lagi trauma, bisa dikatakan tadi begitu ya, trauma dengan permasalahannya. Tata tidak serta-merta untuk memberikan arahan atau gimana gitu ya masukannya. Itu dengerin wajib. Dulu ya, dengerin dulu. Itu wajib. Gitu ya. Saya dengerin dulu apa yang jadi keluhan dia. Iya. Jadi maksudnya gini, setelah dia mengungkapkan semua, ya udahlah, mungkin saya ajak kita ketemuannya di tempat-tempat yang rame. Jangan biarkan dia dalam kesendirian seperti itu. Mungkin kita ajak nonton dulu, kita ajak makan jalan, terus ya Tapi yang bayarin macam-macam. siapa dong? Ya saya lah, kan udah. Kalau gitu aku mau trauma dulu biar diajakin nonton, dibayarin. Ya Allah, Ajim. Karena kebanyakan orang yang datang ke saya itu, ya seperti itu. Berarti aku mesti punya modal banyak dong ya kalau menampung curhat. Kamu jangan curhat ke saya ya. Saya nggak punya modal soalnya. Oke. Oh gitu. Jadi ya memang pengacara terbaik ini. Berlian gimana Berlian? Kalau misalnya Berlian dalam kehidupan sehari-hari, mungkin dalam pergaulan, ketika ada seorang teman yang datang ke Berlian, kemudian kayaknya dia menciptakan sesuatu yang kurang lebih seperti itulah. Atau mungkin Berlian sendiri? Dari saya sendiri, dari pengalaman sendiri, dari teman sendiri, saya lebih approve kalau didengarkan dulu baru diberi nasihat. Biarkan tenang dulu, sama seperti kata Ibu. Jadi didengarkan dulu, biarkan dulu tenang. Atau ada juga orang yang stres yang tidak mau keramaian, biarkan dulu dia sendiri, menenangkan diri sendiri. Nanti ketika dia sudah tenang, baru orang ajak keluar untuk kasih masukan. Karena walaupun dia sudah tenang, ada yang dia belum bisa menerima kata-kata dan keramaian apapun itu. Oke. Dan kalau menurut Berlian sendiri, trauma itu bisa disembuhkan ya? Bisa. Oke. Dengan cara apa? Kalau menurut Berlian sendiri? Dari lingkungan paling banyak. Kebanyakan itu dari lingkungan. Trauma bisa sembuh dari situ. Lingkungan seperti apa misalnya? Lingkungan misalnya yang pergaulan yang positif, aktivitas yang positif, yang membuat orang lupa dengan kejadian yang berikut, yang akhirnya membuat orang untuk lebih berdamai dengan diri sendiri. Lebih berdamai dengan rasa sakit hati begitu ya. Jadi menerima. Yang lagu. Emang hidup sebegini. Oke. Dan itu berapa lama kira-kira menurut Berlian? Tergantung sih, tergantung dari
pengalaman yang torang lewati proses, misalnya yang torang lewati 1 tahun 2 tahun itu sudah dapat lingkungan yang bagus, sudah banyak orang yang lebih Jadi sampai 1 tahun gitu bisa hilang Iya, traumanya? bisa. Lama banget ya. Oke, kalau Tata Reni gimana nih Tata Reni? Tadi kan menghadapi orang yang trauma. Nah, apakah trauma bisa disembuhkan dan berapa lama kira-kira? Kalau selama ini menurut saya setelah mereka menceritakan hal itu ke saya, setelah pertemuan kedua masih saya lihat masih, tapi pertemuan ketiga itu bahkan dia yang sudah ngajak saya, ayo kita jalan Gitu ya. apa segala macam kan. Ketika seseorang mengalami trauma itu saya hanya beritahu begini, misalnya tentang pasangan ya, Iya. saya beritahu begini, orang yang baik dan orang yang benar itu pasti dia akan mendapatkan pasangan yang baik juga dan benar. Ketika misalnya pasanganmu meninggalkanmu dalam keadaan yang kau tidak tahu masalahnya apa, tiba-tiba dia selingkuh, tiba-tiba dia bohongi kamu atau apa segala macam, ya udah biarin aja. Yang penting sayangi diri kita. Ngapain kita mau ngurus orang seperti itu? Sementara diri kita yang sakit, kita bisa dapatin orang yang lebih dari dia. Dengar itu, Bib. Tepuk tangan, boleh tepuk tangan. Aku bisa lebih dari dia. Di bidang apa ya? Meminta doi kah atau Iya, apa? tahu. Iya Ya benar. pasti ini menyemangati diri sendiri Oh, gitu. oke. Saking baperannya aku dengernya, jadi aku terbawa suasana soalnya. Gitu ya Tata ya. Jadi, Ya, ngapain kita artinya berlarut-larut di persoalan seperti itu. Kalau misalnya dia bisa dapatkan pasangan yang lain, ya kita juga bisa dong. Kan seperti itu. Siapa tako? Iya. Oke, kalau trauma seumur hidup Tata gimana? Emang ada gitu? Kalau trauma seumur hidup itu saya kayaknya belum pernah deh ketemu kayak orang seperti itu. Bagaimana orang itu trauma seumur hidup itu? Tapi kalau yang terlama mungkin ada itu di trauma pada saat seksual terjadi. Oke. Yang biasanya itu seperti itu. Sampai bahkan ada yang sampai gila. Oh, gitu Karena ya. dia diperkosa Oh, atau iya. apa, jadi itu sulit. Iya. Sementara di daerah Betul. kita ini kan belum ada pengobatan hal-hal seperti itu. Mungkin seperti itu Iya kalau sih. yang seumur hidup. Iya, saya juga kemarin lihat ya di berita ada yang saking dia traumanya takut laki-laki sampai dia jadi gila, ya benar. Jadi gila ya, jadi apa namanya, bukan gila sih, kurang waras lah kayak gitu-gitu ya. Kalau trauma dari kecil bagaimana sembuhnya? Pernah nggak mengalami itu? Trauma dari kecil pernah nggak dengar? Pernah dengar trauma dari kecil itu misalnya jadi anak dari korban sebuah perceraian misalnya jadi lebih rentan pada saat punya pasangan karena sering lihat orang tua berantem akhirnya terbawa jadi kayak tidak damai kalau tidak lihat sebuah pertengkaran. Iya sih. Itu trauma dari kecil Iya, ya. akhirnya ini jadi toksik. Jadi toksik di mana-mana. Jadi kayak haus akan masalah. Terus gimana sembuhnya kalau begitu dari kecil? Nah, itu juga makanya itu juga ada yang dampak positifnya ketika dia menemukan lingkungan yang bisa merubah DP sudut pandang bahwa tidak selamanya ini baik buat Ngana. Iya ya. Faktor lingkungan juga penentu ya Tata Reni ya. Kalau ketika kita berada dengan, tapi ya mudah-mudahan saja sih dengan sikap trauma kita itu kemudian kita berada di lingkungan yang positif. Iya. Karena pasti terbawa ya, paling banyak terbawa tuh. Oke deh, Tata dan juga Berlian, kita akan break dulu sejenak. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di The Harmony. Untuk apa terus memaksa bertahan hanya terluka rasa
masih setia bersama kami di The Harmony. Dan sekarang kita masuk di segmen Kamu Tanya Kami Jawab. Di segmen ini kita akan menjawab pertanyaan dari netizen langsung. Segmen Kamu Tanya Kami Jawab melalui email. Hai The Harmony, halo. Halo tamu spesial. Saya dari kecil trauma dengan air laut gara-gara pernah tenggelam. Dan sekarang saya jadi takut mandi di laut. Padahal Laut Gorontalo gagah sekali ya. Masih boleh sembuh itu? Tolong dijawab. Aku olo begitu. Aku pernah tenggelam. Tapi di Kuala, tapi kenapa aku takut air laut ya? Ya Allah, Tata boleh mau sembuh itu? Sekarang masih seperti itu. Sepertinya begitu deh. Kalau saya jawab, kayaknya bisa karena memang saya juga mengalaminya. Saya alergi itu uap laut. Iya, betul. Dan alhamdulillah sudah sejak kecil. Saya tahunya itu nanti umur sudah dewasa. Ketika saya melewati laut, pasti saya bengkak badan sampai pingsan. Dan makanya itu bikin trauma. Trauma. Jadi karena alergi tadi. Iya. Oh. Jadi baru dengar air, ngeri seperti itu. Itu bisa sembuh. Caranya kita sering buka handphone, baca-baca dengan apa yang kita alami, kan di situ ada trik apa yang harus kita lakukan. Oh, okay. Nah, jadi mungkin tidak perlu trauma, karena kalau kita trauma malah itu akan sudah masuk ke penyakit lain. Oh, gitu. Kita tidak perlu takut. Jadi tetap bisa melewati itu ya? Kita bisa melewati itu. Nah, saya 2020 itu karena saya coba, saya tetap ke laut. Ngapain saya, kayaknya ini penyakit kan semua ada obatnya. Yeah. Jadi kita coba-coba. Nah, tapi pada saat saya baru sekitar setengah jam di laut, nah itu muka saya sudah merah, sudah sakit kepala, sudah pusing, langsung pulang. Akhirnya saya pas ke dokter sudah tidak bisa. Akhirnya saya ke Jakarta dioperasi. Ini yang kiri muka saya ini sampai busuk. Dia muncul kayak jerawat, tapi bau. Itu jadi dia harus operasi. Jadi itu faktor yang menjadi penyebabnya Tata trauma laut. Jadi kalau masalah laut itu kan sebenarnya laut itu penyembuh, kok bisa ya kita trauma, tapi karena kalau dia traumanya tenggelam, ya sudah kan. Dia tidak mau. Kan kita tidak perlu turun ke laut. Lagi. Iya, jangan tenggelam lah. Mungkin itu caranya. Oh, benar juga sih. Oke. Kita lanjut lagi nih di WhatsApp 0813-231 sekian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Halo The Harmony, teman saya sekarang tidak mau percaya dengan orang karena dulu sempat diadu domba oleh orang lain dan berkelahi besar. Bagi tips dong supaya bisa tahu manusia hati busuk. Ih, babau. Apa sih hati busuk? Pang adu domba itu yang bagaimana? Oke. Berlian dulu. Mungkin lebih belajar dari pengalaman untuk tidak sembarang terbuka ke orang. Begitu ya? Iya. Tidak semua harus diceritakan. Tapi kalau misalnya sempat diadu domba dengan orang itu kan mungkin beda ini ya? Iya, mungkin lebih ke ya yang seperti saya bilang tadi lebih ke berdamai dengan diri sendiri. Kalau berdamai dengan diri sendiri, pastinya orang akan berdamai dengan semuanya. Jadi akan lebih percaya. Ya, ini namanya hati busuk. Mau dapat tahu orang hati busuk tuh pengadu domba bagaimana? Kalau ini sendiri gimana? Mau dapat tahu orang hati busuk, orang tidak akan pernah tahu. Gitu ya? Iya. Lebih ke ya emang sifatnya manusiawi bagi siapa saja bisa. Oke. Tata gimana nih Tata? Aku tuh sempat ngobrol-ngobrol sih. Iya. Kayak agak tepat juga nih ya topiknya ya. Iya, bagus. Oke. Jadi kalau jadi kalau saya melihatnya begini. Adu domba itu kan itu sudah hal yang biasa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya kerjaan.
yang tidak punya kesibukan, sehingga dia tidak bisa senang melihat orang yang lagi baik-baik. Nah, sehingganya itu kebiasaannya kan dia cerita si A begini, ke B begini, akhirnya si C begini. Nah, besoknya lagi A dengan B itu seperti kata Luna Maya kan. Hari ini dia bicara A, besok bicara B, besoknya A, B, C ini jalan sama-sama. Si D ya ketawa-ketawa seperti itu. Nah, kalau saya ya, kalau saya, misalnya itu terjadi ke saya, sebenarnya tipe teman itu kita sudah tahu loh, bahwa teman saya si A itu bukan tipe orang seperti itu. Nah, ketika diadu domba, saya rasa kita nggak itu, jadi tergantung persahabatan lah. Gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau Tata sendiri bisa tahu dong manusia hati busuk? Oh bisa, hati busuk sekali bisa. Saya sudah termasuk ada pengalaman, pengalaman ini kayak gini. Depan itu sudah ketahuan. Yang tidak pernah biasa nelpon, ada kebutuhan sudah. Halo, di mana sayang? Apa segala macam. Depan bagus, di belakang, nah itu yang hati busuk. Oh oke. Nah, selamat pelajaran nih ya. Hati busuk say. Salah-salah mau kakak sekali mau agak pengoniam yang DP busu-busu. Tidak, bagus itu. Oke, masih ada lagi ya dari pertanyaan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngoni pernah trauma? Ditanya nih, pernah trauma nggak gitu? Trauma apa? Dan apakah sudah sembuh? Bagaimana DP cara? Kayaknya dia ini trauma. Tata, pernah trauma nggak? Nggak pernah kan ya? Kalau untuk trauma pernah ya? Trauma laut ya? Trauma, itu yang laut itu. Tapi kalau pas tadi ada pertanyaan kedua, kayaknya ada kaitannya deh. Trauma apa? Teman yang busuk itu saya trauma. Benar, ini kejadian nyata. Dan itu belum lama. Oke. Trauma apa ini? Kan ditanya juga trauma apa. Jadi begini. Dan apakah sudah sembuh? Bagaimana DP cara? Udah. Jadi gini, ada teman kan, suka datang ke rumah. Pakai musik dong, jeng. Jadi gitu ketika kan? yang namanya tamu, yang namanya orang berkunjung, ya kan kita hargai. Setelah kita baik-baik, ketika di luar sana dia cerita macem-macem. Wah, ajar dia itu dia ini apa segala macam. Pokoknya cerita yang tidak enak lah seperti itu. Sehingga mungkin di rumah itu mungkin dia merasa nyaman. Nah, sehingga selalu datang ya otomatis saya kan nggak bisa ngusir dia. Nah, ketika ada teman lain yang datang ke saya, sudah artinya antara teman dengan teman ini yang tidak baku enak. Jadi baca cerita, aduh domba yang kayak tadi. Nah, hanya saya dibilang beginilah, baku teman dengan Tiano itu tidak gagah dia seperti ini, begini. Sehingga saya di dalam berkawan, kadang saya melihat, waduh ini kayaknya tidak beres. Cuman lama-lama saya menganggap begini, ketika seseorang melakukan hal seperti itu karena apa? Mungkin dia kebiasaan ya. Dia mungkin terbiasa beradaptasi, berada di lingkungan orang-orang yang mungkin sering suka memfitnah. Kan seperti itu kan masuk juga di fitnah-fitnah. Kan itu sampai kita trauma berkawan itu apa segala macam. Berarti pernah ya, dan tapi sembuh juga ya. Nah, sembuhnya itu begini. Ngapain kita peduli sama mereka? Kita peduli diri kita aja sendiri. Ngapain? Nggak usah mau trauma-trauma. Kalau hanya teman banyak. Saya kalau hanya teman yang menghasilkan, saya kejar dia sampai di mana. Tapi kalau hanya merugikan saya, buat apa? Nggak perlu. Amat gitu ya. Oke. Setuju nggak tuh? Setuju nggak setuju? Oh, punya pendapat lain? Iya, saya punya pendapat lain. Oke, tapi pernah trauma juga nggak? Pernah. Oke. Pernah trauma juga, tapi lebih ke saya lebih menerima. Tidak mempersoalkan. Berarti udah sembuh gitu, sudah move on ya. Untuk apa trauma? Jadi stresnya kalau tadi kata Berlian pada saat kejadian itu saja sudah stres. Setelah itu harusnya lebih bisa move on ya. Oke. Kita lanjut lagi nih di pertanyaan. Halo Katia, sebenarnya trauma yang paling banyak adalah trauma dengan pengkhianatan. Akhirnya saya jadi curigaan dengan pasangan saya. Apalagi dia banyak berteman dengan lawan jenis. Bagaimana mengembalikan kepercayaan itu Gimana nih Berlian? Lebih terbuka lagi. Siapanya nih yang lebih terbuka?
Si perempuan mungkin lebih terbuka, biar tidak menyimpan lagi banyak-banyak yang akhirnya lebih banyak berburuk sangka. Kalau banyak Tapi kalau bersimpan. misalnya dia curiganya ke prianya, gimana? Oh, Curiga ke prianya, iya, pasangannya pria ya, soalnya. ya harusnya sebagai perempuan lebih percaya diri dong. Oke, Berarti karena cemburu itu kan berarti tidak percaya diri. bisa juga sih, Iya. bener itu. Harusnya lebih percaya Jadi diri. kalau orang bilang cemburu sayang jangan ya, iya, jangan. berlebihan ya. Iya, berlebihan. Soalnya kan Cemburu udah ada. cemburu aja kan tanda sayang. Iyo, cemburu buta kana. Kan? Cemburu ada, tapi ada kan yang berlebihan sekali. Iya, betul. Ini misalnya suaminya punya teman kerja, memang harus berkawan, terus harus dicemburui yang Tapi pada kalau akhirnya suaminya menghalangi punya rezeki. handphone di situ asrama wanita gimana? Oh itu juga Perempuan cerita. semua soalnya. Oh itunya salahnya laki-laki. Itu harusnya lebih menjaga perasaan wanita. Salahnya laki-laki. Makanya saya bilang tadi harus lebih terbuka ke pasangan. Oh, oke. Lebih terbuka kalau yang mana bahwa dia tidak suka. Jadi Oke. si pasangan juga memberi rasa kepercayaan bahwa dia akan menjaga perasaan ini, tidak akan. Oke, jadi bisa ya mengembalikan kepercayaan itu Iya, bisa dengan cara bisa. lebih terbuka lagi. Terbuka, Bukan hanya bajunya aja berkomunikasi. terbuka ya, Non baru nikah. Aduh, Ti Ainun. Ada lagi pertanyaan yang mau bertanya? Kalau dari ini sudah ada, udah nggak ada sih. Harmonisip mau bertanya nggak? Inun, Tidak pernah trauma sih, cuman katanya kira-kira kalau orang trauma itu bisa mempengaruhi DP psikologis. Psikologis. Bisa. Justru orang trauma itu karena biologisnya lagi terganggu. Seperti itu. Dia sejawab itu Psikologis, berarti dia tahu sekali pemirsa. Tidak. Iya. Terus kira Itu ya. Katia Yo. masih. Terus kira-kira kalau sudah sembuh mau ada indikasi balik lagi itu rasa trauma? Aduh, jangan tanya apa. Seandainya begitu. Aku tidak pernah trauma. Jangan diingat-ingat. Jangan Baru anak diingat-ingat. sobe banyak. Trauma apa, Le? Astagfirullahaladzim. Enggak. Gimana? Jangan diingat-ingat, kan trauma itu kan Iyo. kejadian yang secara spontan yang kita tidak harapkan terjadi dan semua orang pasti mengalami itu. Artinya ketika ada satu problem yang terjadi, ya kita sayang diri kita sendiri. Kita sayangi diri kita, kok kita yang sakit sementara dia enak-enak di luar sana, Itu. tidak mau lah Betul. seperti itu. Iya kan, trauma. Jadi Jangan trauma berlebihan, ntar nggak bisa move on, ya kan? Iya, aduh. Bagaimana? Kru mau bertanya nggak? Diam-diam. Ntar kalau pas di ruang make up, kakak aku mau tanya tadi itu sebenarnya bla 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 gini. Kok nggak ditanyain? Oh iya, oke. Silakan. Ada kru yang mau bertanya? Iya kak. Iya. Kak saya ingin bertanya. Iya. Jangan Kalau- tanya rumah saya ya. Oke. Tanya apa? Kalau Fajar Set Boy itu dia termasuk Orang yang trauma. trauma dengan wanita tuh gimana? Ulailah, karena sobatannya. Ya uti dia sobatannya ti set boy kita biar mata som malena. Ulah. Set boy. Bagaimana? Oke, terima Siapa kasih. mau jawab? Terima Siapa mau kasih. answer? Set boy tahu nggak set boy? ya yang Itu lagi trauma tata. yang lagi viral itu kan. Kalau awal-awalnya sih dia mungkin trauma, tapi kalau sekarang kan sudah jadi pekerjaannya untuk menghibur. Jadi saya rasa kalau orang trauma, Mirip-mirip ya kayak di kalau orang awal. trauma nggak bisa ngomong, dia mungkin lebih cenderung pengen sendiri, nangis. Jadi kalau awal-awal bisa jadi iya dia trauma, tapi untuk sekarang tidak. Itu sudah profesi dia mungkin pekerjaan dia. Mungkin dari awal yang waktu dia di video ini tuh ya, yang waktu di video ini tuh kan dia nangis Iya. ya. Itu lagi- Dia katanya itu emang lagi stres. bener-bener trauma banget ya. Secara natural itu. Oh jadi Astagfirullah. konten. Trauma demi konten. Nauzubillah ya Allah. Oke, jadi gitu ya Boy. Kalau si Fajar itu mah dia mungkin awal-awalnya memang trauma ya. Tapi kalau sekarang so tidak itu kayaknya. Dia sudah lebih menikmati kejadiannya ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana. Kami masih akan kembali tetap di The Harmony.
waktu. Kesehatan mental atau mental health sangat penting karena dapat mempengaruhi bagaimana cara seseorang berpikir, merasakan, dan bertindak ketika menghadapi masalah kehidupan. Kesehatan mental juga berpengaruh pada bagaimana seseorang mengatasi stres, berhubungan dengan orang lain, atau membuat pilihan. Mengingat betapa pentingnya kesehatan mental tersebut. Lantas, bagaimana cara untuk menjaga kesehatan mental? Berikut ini beberapa cara untuk menjaga kesehatan mental kita. Yang pertama, tetap positif. Penting bagi seseorang untuk mencoba memiliki pandangan yang positif. Tetap positif bukan berarti Anda tidak pernah merasakan emosi yang negatif seperti sedih dan juga marah. Emosi sedih dan marah tetap diperlukan untuk bisa melewati situasi yang sangat sulit. Namun yang perlu diingat adalah jangan biarkan emosi ini mengambil alih. Cobalah untuk berpikiran positif karena tidak ada gunanya memikirkan hal buruk yang terjadi di masa lalu ataupun terlalu mengkhawatirkan masa depan. Anda bisa meningkatkan pemikiran positif dengan beristirahat dari informasi negatif, seperti mengetahui kapan harus berhenti menonton atau membaca berita. Yang kedua, jangan lupa bersyukur. Tingkatkan rasa syukur terhadap hal-hal yang Anda dapatkan dalam hidup. Lakukan kegiatan mensyukuri atas apa yang Anda dapat setiap hari. Luangkan waktu khusus untuk bersyukur dan jika perlu, tuliskan dalam jurnal. Rasa syukur bisa berupa hal-hal besar yang Anda dapatkan, dukungan orang-orang tersayang, hingga hal-hal kecil yang dialami seperti menikmati makanan yang enak, bersyukur dan membantu seseorang untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, terutama jika Anda melakukannya saat Anda merasa stres. Yang ketiga, menjaga kesehatan fisik. Kesehatan fisik dan mental saling terhubung, pemirsa. Sehingga jika Anda ingin menjaga kesehatan mental, Anda juga harus menjaga kesehatan fisik. Beberapa upaya untuk meningkatkan kesehatan fisik diantaranya adalah dengan berolahraga. Selain itu, memastikan tidur yang cukup juga akan membantu membuat suasana hati lebih baik, sekaligus membuat badan lebih sehat. Cara lain menjaga kesehatan fisik adalah dengan makan makanan yang sehat, karena nutrisi yang baik akan membantu seseorang merasa lebih baik secara fisik dan meningkatkan suasana hati. Yang keempat, berinteraksi dengan orang lain. Manusia merupakan makhluk sosial, pemirsa. Karena itulah penting untuk memiliki hubungan yang kuat dan sehat dengan orang lain. Memiliki dukungan sosial yang baik bisa membantu melindungi seseorang dari bahaya stres. Selain terhubung dengan keluarga atau teman, Anda juga bisa mencoba terlibat dengan komunitas atau lingkungan yang sebisa mungkin berinteraksi. Jangan hanya mengandalkan teknologi atau media sosial untuk membangun relasi. Yang kelima, pelajari keterampilan baru. Penelitian menunjukkan bahwa mempelajari keterampilan baru dapat membantu meningkatkan kesehatan mental. Selain itu, juga membantu meningkatkan kepercayaan diri, membantu terhubung dengan orang lain, dan membantu untuk membangun sebuah tujuan. Beberapa cara untuk meningkatkan keterampilan baru diantaranya adalah mengikuti kursus, mencoba hobi baru yang menantang, dan sebagainya. Yang keenam, berbagi dan berbuat baik pada orang lain.
Penelitian menunjukkan bahwa berbagi dengan orang lain maupun berbuat kebaikan yang lain akan membantu meningkatkan kesehatan mental. Hal ini karena berbagi bisa menciptakan perasaan positif dan rasa penghargaan. Selain itu, berbagi dapat membuat perasaan Anda merasa memiliki tujuan maupun harga diri. Berbagi dan berbuat baik juga akan membantu seseorang untuk terhubung dengan orang lain. Anda bisa melakukan beberapa hal kecil terkait berbagi dan berbuat baik, seperti mengucapkan terima kasih, menanyakan keadaan orang terkasih, membantu seseorang menyelesaikan pekerjaannya, menjadi sukarelawan, dan sebagainya. Nah, yang terpenting dari segalanya adalah memaafkan dan mengabaikan masa lalu. Bisa saja mengambil hikmahnya, tapi bukan berarti kita terus-menerus memikirkan dan meratapi kejadian masa lalu. Lebih baik kita move on dan mulai melangkah dengan rencana baru. Semangat yang baru demi kebahagiaan yang baru. Semangat ya, The Harmony akan segera kembali. Tenggelam jiwaku dalam angan, tersesat hilang dan tak tahu arah. Ku terjebak masa lalu yang kelam, tak kulihat lagi cahaya cinta. Dan kamu hadir coba bawa bahagia ketika ku masih mati rasa. Jadi kisah yang sempurna. Ada info spesial untuk kamu semua, tips-tips menarik dan so pasti berguna. Cuma di sini cari solusi, hanya di sini di The Harmony. Terima kasih pemirsa, Anda masih di The Harmony dan kita masuk di segmen yang terakhir. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sedikit kesimpulan dari topik yang sudah kita bahas hari ini tentang perempuan dan trauma. Mungkin dari Berlian dulu. Gimana Berlian? Mau ngasih apa ya? Mungkin info apa gitu, tips-tips apa gitu untuk teman-teman atau pemirsa di sana di rumah terkait dengan topik kita hari ini. Untuk semua perempuan yang sedang dalam masa traumatis ataupun tidak, lebih berdamai saja kepada diri sendiri, lebih menerima keadaan dan masalah yang telah dilewati. Hidup adalah sebuah proses yang akan menjadi kita lebih baik di masa akan datang. Jadi tidak perlu ada yang harus kita trauma hingga membawa dampak buruk ke masa yang sekarang. Ataupun masa depan nanti Iya, ya? ataupun masa depan nanti. Oke. Tata Reni, gimana nih Tata Reni? Iya. Sedikit kesimpulan tentang perempuan dan trauma ini. Ya, mungkin kita menjauhi kenangan-kenangan yang bikin sakit hati. Kita fokus saja untuk kesehatan diri sendiri. Kita
ketika ada persoalan kita fokus di titik permasalahan, jangan ada dendam dan berusaha untuk menerima setiap perasaan yang timbul. Karena yang kodratnya kita sebagai manusia itu kan itu sudah memang sudah seharusnya kita rasakan itu. Kalau bukan sakit ya artinya sehat, baguslah. Tapi yang namanya kita manusia juga kalau sudah trauma kan seperti itu. Karena kenapa orang trauma itu karena rata-rata ketika apa yang dia inginkan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sehingga jangan terlalu muluk-muluk lah ketika berharap yang sesuatu. Seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya jangan terlalu memiliki ekspektasi yang tinggi akan sesuatu hal. Kalau kita belajar bisa menerima dengan ikhlas segala sesuatunya, mungkin akan lebih lebih ikhlas juga menerima. Ketika kita sudah jatuh tidak sakit-sakit amat gitu kan ya. Akhirnya bisa jadi trauma. Nah, terima kasih. Sebelumnya memang trauma ini pemirsa ya memang ada. Tapi akhirnya kita kembalikan lagi seperti yang tadi Tata Reni dan juga Berlian sampaikan. Apakah kita bisa move on atau stuck dengan keadaan batin yang tersiksa terus? Nah, semua pilihan ada pada diri kita sendiri sebenarnya pemirsa. Dan kita sendiri yang mengalami dan merasakan sendiri, yang menjalani. Akan tetapi pesan kita semua di sini ya, cuman satu, bahwa kita tetap semangat ya. Oke, semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadikan atau bisa memberikan solusi terbaik bagi kita semuanya agar tetap terjaga hubungan yang harmonis, karena itulah tujuan The Harmony. Baik, Tata Reni, Berlian, terima kasih banyak atas waktunya sudah hadir di sini. Ini kami dari The Harmony mau ngasih gift buat Tata Reni. Oh, terima kasih. Buat Berlian juga. Ya, terima kasih. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di rumah kami di The Harmony ya. Dan juga untuk The Harmonistic, thank you banget. Terima kasih. Sudah menemani saya selalu di di The Harmony. Dan Tata Reni juga Berlian, sekali lagi terima kasih. Pemirsa di rumah juga terima kasih. Saya segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.